Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Jemaah haji perempuan asal kota Makassar yang meninggal karena sakit gula. Tarmizi Azhari, jemaah kloter 8 Palembang, yang meninggal dunia karena kecelakaan. Heboh hingga viral jemaah haji ngamuk ingin pulang karena belum beri makan sapi. Hingga viral suasana duka di pesawat saat jemaah tiba-tiba meninggal. Dari eksklusif Silet, curhat Ruben Onsu yang tidak sabar untuk segera berhaji. Di sisi lain memasuki hari ke-14 penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah Rabu kemarin, kedatangan para calon jemaah asal tanah air di Tanah Suci disambut cuaca ekstrim, panas yang mencapai 41 hingga 45 derajat Celcius. Kondisi ini tentu saja meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi jemaah lansia. Cuaca panas yang begitu menyengat di Tanah Suci juga menyebabkan banyak jemaah yang bahkan kakinya sampai melepuh lantaran berjalan tanpa mengenakan alas kaki, yakni sandal atau sepatu. Hingga mengalami luka bakar kulit memerah dan mengelupas serta perih ketika disentuh. Harus bawa semprotan. Harus bawa semprotan ya? Beli semprotan, dimasukin air zam-zam, nanti kalau panas itu disemprotin ke muka. Ya, assalamualaikum. Jangan melakukan hal seperti ini kalau misalnya ketika di kota suci Mekah. Memang misalnya ya kaki ini tidak terasa ya, nggak kerasa panas. Tapi kan kalau misalnya lama-kelamaan pas kerasanya nanti di hotel ini. Kalau persiapannya tuh ada, kalau haji ya fisik, hati, mental juga, itu kita persiapkan semua. Aku sangat prihatin kalau memang ada hal seperti itu dan mudah-mudahan semakin banyak blogger-blogger yang bisa membantu untuk para jamaah haji Indonesia di sana. Selain itu, viral kabar duka juga menyelimuti sederet kelompok terbang asal tanah air lantaran meninggalnya para jemaah haji. Ada yang meninggal saat masih di pesawat menuju Tanah Suci. Juga ada yang meninggal saat sudah berada di Tanah Suci. Di antaranya Amira Tayyimah Daman, jemaah haji perempuan asal kota Makassar yang meninggal karena sakit gula. Tarmizi Azhari, jemaah kloter 8 Palembang, yang meninggal dunia karena kecelakaan. Serta Daimah binti Suwaryo, berusia 66 tahun, jemaah asal Banjarnegara, Jawa Tengah, yang meninggal karena sakit setibanya di Bandara Madinah. Khususan ila Ibu Nur Al-Fatihah. Prihatin banget ya, karena memang ketika kita berangkat ke Tanah Suci pasti niat kita kan pengen ibadah, pengen mendapatkan ketenangan. Cuman memang banyak hal-hal yang di luar kendali kita ya. Memang harus mempersiapkan diri ya. Makanya ketika orang mau pergi haji itu selalu kayak pelepasan gitu ya, kayak pamit yang memang bener-bener minta maaf ke semua orang. Memang kayak ini adalah waktu-waktu terakhir kita gitu. Dari Asrama Embarkasi Surabaya, aksi Ahmad Sadin Bahtiar, calon jemaah haji berusia 90 tahun asal Jember, sempat membuat panik sesama calon jemaah haji dan petugas haji. Lantaran sang kakek tiba-tiba saja berontak dan ingin keluar asrama sambil berteriak ingin pulang ke kampung halamannya di Tempurrejo, Jember. Lucunya, sang kakek ingin pulang lantaran kangen dengan cucunya. Sementara Enjo Endin Parmo, usia 70 tahun, bersikeras ingin pulang karena teringat sapinya yang belum diberi makan. Ada berapa sapinya? Sapinya Mbak. Andin sampean Andi berempat sapen. Andi kenapa sampai?
Dua. Sekarang kan ada cek-cek itu loh, cek-cek kesehatan dari pemerintahnya gitu, di vaksin juga, terus cek-cek kesehatan dari pemerintahnya, ronsen, toraks, terus EKG, semuanya tuh sampai cek psikotes juga ada kalau haji sekarang sih gitu. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa perkara atau kasus fenomena yang terjadi sebahagian daripada jamaah haji lansia tentang demensia atau penurunan daya ingat ini amat sangat ramai di akhir-akhir ini. Seperti misalnya tiba-tiba ingin meminta pulang, ya, teringat cucu, hewan ternak atau rumah, ada yang keluar dari maktab atau rombongan ke tempat arah yang tidak jelas umpamanya. Bahkan ada yang meninggal di tanah suci dalam keadaan tidak terlalu memahami kondisi ibadah yang sedang dijalankan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi gitu. Nah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena usia lanjut itu memang menyebabkan fungsi otak menurun. Meski Luna Maya dan Maxim Bucier kini tengah menikmati status mereka sebagai pasangan suami istri, namun pernikahan mereka yang digelar di Bali pada tanggal 7 Mei 2025 lalu ternyata masih terus menyisakan cerita. Pasalnya, ada pihak-pihak yang masih nyinyir terus menyebut jika ijab kabul yang diucapkan Maxim Bucier tidak sah. Lantaran adanya jeda antara wali nikah ketika selesai mengucap ijab ke Maxim yang mengucapkan kabul. Salah satu pihak yang menyatakan ijab kabul Luna Maya dan Maxim Bucier tidak sah adalah Ustadz Sirojudin As-Subki. Dan tadi malam, kepada tim Silet, ia pun mengungkapkan pendapatnya dalam prosesi akad nikah Luna dan Maxim. Saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2.025 USD dibayar tunai. Saksi sah. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Apa yang membuat Ustadz bisa mengatakan tidak sah? Padahal MUI sudah mengatakan sah. Karena yang masalah dua ini, ada masalah di dalam ijab dan juga qabul. Namun yang viral itu adalah masalah qabul ya, yang masalah 3 detik tersebut. Yang saya herankan, ini yang dibahas adalah masalah 3 detik. Yang mana di dalam 3 detik itu ada ikhtilaf ya. Saya juga mengakui, tidak memungkiri bahwa memang yang 3 detik itu adalah ikhtilaf ya. Maksudnya tidak terlalu dipentingkan. Tapi kalau masalah takyin ini hukumnya wajib, harus ada. Sedangkan wali tidak mentakyinkan kepada siapa si perempuan tersebut dinikahkan. Polemik sah atau tidaknya pernikahan Luna Maya dan Maxim Bucier akhirnya membuat sejumlah ustadz dan ahli agama Islam ikut angkat bicara. Pihak MUI sendiri menegaskan pada dasarnya tidak ada batasan waktu pasti dalam kitab fikih. Sehingga keliru apabila ada yang menyebut jika jeda 3 detik bisa membatalkan ijab qabul. Lantas, apa pula penjelasan dari Ahmad Adi Wijaya Kelana Putra, Kepala KUA Sukawati Gianyar Bali yang menikahkan Luna Maya dan Maxim Bucier terkait polemik yang menyebut ijab qabul Maxim tidak sah? Jadi di dalam kitab fikih itu disebutkan kalau ada orang ijab qabul kemudian dipisah dengan bersin, dipisah dengan batuk, itu tetap disebut nyambung. Apalagi cuma sekedar ya berhenti nafas gitu ya. Itu tetap dikatakan sah. Itu tetap dikatakan sah. Dan ijab qabul yang dipraktekkan oleh
Luna Maya dan Maxim itu menurut saya sah ya. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Bahkan sempat jadi polemik ini, yang sempat diviralkan itu, beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan. Nah, itu masih dalam kewajaran. Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain, selama tidak disela dengan pekerjaan lain. Dan masih dalam batas kewajaran, itu makfu. Makfu itu artinya bisa ditolerir. Seperti kemarin misalnya terjadi 3 detik, mungkin menurut pendapat saksi formal ini tidak layak, perlu diulang. Kita ulangi, ya. Karena permintaan saksi yang di saksi formal di meja akad juga kita hormati itu. Dari penyambungan yang disebutkan sebagai syarat oleh Imam An-Nawawi inilah yang kemudian dalam masyarakat mungkin disalahpahami bahwa harus satu tarikan nafas. Padahal yang dimaksud itu adalah jeda yang seakan-akan dia berpikir ulang untuk menikah. Jadi tapi kalau jedanya cuma tarik nafas atau di tengah-tengah dia kehabisan nafas, maka tidak ada masalah, tetap sah daripada pernikahannya. Sementara itu, proses pernikahannya yang menjadi sorotan ternyata tidak mengusik sedikitpun seorang Luna Maya. Artis berusia 41 tahun itu malah terlihat langsung terbang ke Italia yang justru tidak mengajak Maxim ikut. Di tempat berbeda, Maxim pun sedang bahagia memamerkan cincin nikahnya kepada teman-temannya. Lalu benarkah Luna ke Italia bukan untuk bulan madu? Negara manakah yang menjadi tujuan bulan madu Tuan dan Nyonya Bucie? Akhirnya kita sampai Roma. Buongiorno. Ini pardon my muka bantal yang belum masuk. Super happy to be back here in Rome. It's not for honeymoon. Nggak ada mas. Nanti honeymoonnya nyusul Agustus. Lihat jarinya dong. Jari. Welcome to the club, bro. Ya, kita tambahin dikit. Welcome to the club, bro. Mudah-mudahan saya berdoa, saya bikin kainnya semoga sejahtera dan bahagia. Karena kan rumah tangga maunya begitu ya. Ya, pokoknya aku doain lah semoga kalian bahagia terus. Cepat dapat momongan juga gitu. Pokoknya selalu diberikan yang terbaik dan selalu diberkati. Menepikan ijab kabul Luna Maya dan Maxim Bucie yang terus menjadi polemik, maka inilah perkembangan terkini dari kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Aldi Maldini atau Aldi CGR. Ya, setelah melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara tertulis kepada para fans lewat sosial media, Aldi kemarin akhirnya angkat bicara secara langsung terkait kasus yang mencoreng namanya itu. Mantan kekasih Erika Carlina ini pun berjanji siap bertanggung jawab atas kasusnya secara satu persatu. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman Lovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Saya sebagai tokoh masyarakat di sini yang lama tinggal, tolong Aldi selesaikanlah. Ya, jangan sampai berlarut-larut. Ya Om sedih juga sih, kaget juga nih. Selama ini belum pernah dengar, baru hari ini ada berita begini, tolong segera dituntaskan lah. Ini yang pribadi ya, buat tapi nipu. Ini bukan ke satu orang, tapi ke seluruh. Jangan, kita ini hidup sekali, mati sekali, mau dibawa kemana? Nama Aldi sendiri menjadi sorotan usai terseret dalam dugaan penipuan terhadap penggemar melalui acara makan malam atau dinner berbayar yang akhirnya batal diselenggarakan.
Padahal masing-masing fans sudah membayar sebesar Rp500.000 untuk bisa mengikuti dinner tersebut yang ternyata fiktif. Aldi sendiri tidak menampik jika gaya hidup dan penampilannya yang hingga kini masih selangit, sementara karirnya justru tengah meredup dan job nyanyinya pun tak lagi menghampiri, menjadikan dirinya diduga gelap mata dan nekat melakukan dugaan penipuan itu. Lalu apa kata Dr. Richard Lee terkait kemunculan Aldi yang beberapa tahun lalu ternyata juga pernah menjadi korban? Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk klarifikasi Bang Aldi yang di Instagram minta maaf, pasti saya maafin. Jadikan ini pembelajaran, jangan sampai terjadi makan korban yang kayak gini lagi. Bukan mau nuntut balik sih, karena aku sudah mengikhlaskan sudah lama ya. Lebih ke untuk mengingatkan aja sih dengan beberapa orang yang lain supaya nggak ada korbannya.